Oke, di kasus berikutnya, bagaimana kalau misalkan saya punya bukti potong seperti ini, A1, kemudian istri punya penghasilan juga seperti ini. Jadi saya punya istri punya penghasilan juga, tapi punya NPWP yang sama. Ya, punya NPWP yang sama dengan seperti saya. Sekarang ini NPWP-nya teman-teman bisa lihat yang ini. Kemudian NPWP-nya punya NPWP yang sama. Bedanya adalah kode KPP-nya ya. Ini artinya NPWP-nya digabung ke suami. Ya, NPWP-nya digabung ke suami. Bagaimana teknis cara membuatnya ya? Bagaimana teknis cara membuatnya di e-filing? Langkah pertama, teman-teman login dulu di DJP Online. Saya keluar dulu ya. Teman-teman login di DJP Online. Kita lihat bagian draft dulu. Nah, nggak ada. Kemudian kita mengisi pertanyaan yang ada di sini. Tidak menjaga wirausaha. Nah, karena digabung, maka kita tidak perlu milih MT ya. Apakah menjalani kewajiban yang terpisah? Kita jawab tidak. Ya. Apakah lebih dari 60? Nah, kita bisa lihat di sini jumlahnya ada 69 dan ditambah 190, maka di atas 60 juta ya. Tidak. Saya langsung pilih formulir dengan formulir ya. Kita masuk. Kemudian kita ambil 2020 dengan kondisi normal. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ketika istri punya penghasilan hanya dari satu pemberi kerja seperti ini ya, hanya satu pemberi kerja dengan NPWP yang sama dengan suami, maka mekanismenya pelaporannya ada di SPT-nya suami. Jadi kewajiban pelaporan itu istri tidak perlu, ya. Jadi istri itu tidak ada kewajiban SPT tahunan karena NPWP-nya digabung dengan NPWP suami. Nah, posisinya adalah ketika digabung dan karena satu pemberi kerja, dia akan masuk ke bagian A sini, yang sifatnya final. Teman-teman bisa masukin ke bagian tambah. Teman-teman bisa scroll ini, cari. Nah, ini ada di nomor 13, yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Ya, tinggal diklik, kemudian masukin penghasilan brutonya. 9. Ya, kemudian masukin pajaknya. Jadi brutonya ini dan pajaknya teman-teman bisa masukin di bagian sini. Kemudian simpan ya. Nah, mekanisme berikutnya adalah karena sudah masuk ke bagian sini, secara otomatis tidak akan terjadi kurang bayar. Ya, secara otomatis tidak akan terjadi kurang bayar. Kenapa? Karena penghasilannya tidak digabung dengan penghasilan suami. Ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke langkah berikutnya. Ini saya percepat ya. Langsung ke keluarga. Nah, ini kemudian bagian yang C ini adalah masukin bukti potong dari suami. Ya, simpan. Kemudian selanjutnya statusnya kawin, kemudian masukin penghasilan neto. Penghasilan neto teman-teman masukin dari nomor 12 ya. Kemudian ke bagian B, statusnya K0, kemudian masuk ke bawah ya. Maka akhirnya menjadi nihil di sini. Kita bisa lihat di sini, ini jatuhnya nihil di bagian 13, tidak ada yang harus dibayar sendiri. Lanjut saja, nihil ya. Kemudian selanjut tinggal setuju ya. Dan selanjutnya ya, tinggal minta kode verifikasi yang nanti bisa teman-teman pilih, bisa lewat SMS atau pakai email ya.
tinggal masukin kode verifikasi kemudian kirim, nanti BP-nya masuk ke email ya. Demikian kasus yang ke-6, semoga bisa bermanfaat bagi mereka yang cocok dengan kasus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.